Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video nih. Dan video kali ini yang mau lihat ini sebuah video berjudul Negara Boneka Bentukan Belanda di Indonesia. Inilah 6 negara boneka yang pernah ada di Indonesia. Nah, kita lihat ya kira-kira ada negara apa aja yang negara boneka yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia. Sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi cus kita lihat dulu kira-kira negara mana aja yang dibentuk Belanda ya, negara boneka. Oke, video original teman-teman silahkan mampir di catatan ini. Halo sahabat Citizen. Hello. Negara boneka adalah negara bentukan Belanda yang kedaulatannya diakui secara de facto, namun berdiri di bawah negara lain. Yang maksudnya adalah negara tersebut hanya dijadikan sebagai negara palsu yang dikendalikan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu. Tujuan Belanda membentuk negara boneka adalah untuk kembali menguasai Indonesia dan mempertahankan kekuasaan tersebut dengan memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian kecil. Oke, kalau lihat ya. Nah, sahabat Citizen, inilah negara boneka bentukan Belanda di Indonesia. Jadi negara-negara palsu nih. Negara Indonesia Timur atau NIT. NIT. Negara Indonesia Timur adalah negara boneka pertama yang dibentuk oleh Belanda pada tanggal 24 Desember tahun 1946. Terbentuknya NIT sendiri didasari pada konferensi Malino yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 25 Juli tahun 1946. Tahun 46 ya. Jadi bukan berarti setelah Indonesia merdeka tuh Belanda langsung hengkang, enggak juga ya. Beberapa wilayah yang termasuk dalam NIT adalah Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Wah, besar juga itu. NIT berdiri pada tanggal 24 Desember tahun 1946 dengan dipimpin oleh Presiden Djokorda Gede Raka Sokawati. Awal terbentuk, negara ini sangat loyal dengan Belanda karena mendapat asupan dana dari mereka. Namun seiring berjalannya waktu, keloyalan ini perlahan lenyap setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda II. Besar juga tuh Pulau Sulawesi. Melakukan protes besar-besaran. Akhirnya, Perdana Menteri ID Anak Agung Gede Agung melakukan lobby agar NIT bergabung dengan Indonesia pada tahun 1949. Tanggal 17 Agustus tahun 1950, negara Indonesia Timur pun resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dahulunya belum tergabung ya, masih dipegang Belanda. Negara Sumatera Timur Sumatera atau Timur. NST. Negara Sumatera Timur merupakan negara boneka bentukan Belanda yang didirikan untuk melindungi ladang minyak, karet, dan tembakau. Ketika Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, maka Belanda memerlukan dana yang tidak sedikit. Akibatnya, Belanda pun sebisa mungkin berusaha memengaruhi kaum bangsawan dan penduduk kaya di sana untuk membentuk negara baru. Targetnya bangsawan, guys. Setelah melakukan perundingan, terbentuklah negara Sumatera Timur yang dipimpin oleh Presiden Dr. Tengku Mansur. Pembentukan NST ini sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak pro menganggap bahwa NST akan melindungi mereka dari gerakan anti kemapanan. Sedangkan pihak kontra tidak ingin kembali berada di bawah kuasa Belanda. Selama 3 tahun berjalan, negara ini banyak mendapatkan tekanan. Akhirnya, setelah melakukan konferensi meja bundar, NST diwakili oleh Presiden Mansur setuju untuk bergabung dengan Indonesia. Negara Sumatera Timur secara resmi menjadi bagian dari NKRI pada tanggal 15 Agustus tahun 1950. Negara Sumatera Selatan atau NSS. Sumatera Selatan. Tanggal 21 Juli tahun 1947, negara Belanda menyerang seluruh daerah di Sumatera Selatan. Serangan ini disebut agresi militer Belanda I, yang mengakibatkan banyaknya daerah yang runtuh.
Selain itu, agresi ini juga membuat banyak wilayah di Sumatera Selatan dikuasai oleh Belanda, yang kemudian dibentuk sebuah negara boneka bernama Negara Sumatera Selatan. NSS dipimpin oleh seorang tokoh bernama Abdul. Tujuan terbentuknya Negara Sumatera Selatan adalah untuk melindungi sumber daya alam di sana. Belanda ingin mengambil semua keuntungan dari NSS dengan menjadikan mereka sekutu. Namun setelah NKRI terbentuk, eksistensi NSS akhirnya berakhir pada tahun 1950. Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk bergabung dan menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Wow. Kemudian negara Jawa Timur atau Jawa Timur. Terbentuknya negara Jawa Timur merupakan buntut panjang dari peristiwa serangan 10 November tahun 1945 yang dilakukan oleh para Arek Surabaya. Karena kejadian itu, terbentuklah sebuah negara boneka bernama Negara Jawa Timur yang dipimpin oleh RTP Ahmad Kusumo Negoro tanggal 26 November tahun 1948. Wah, tahun 48. Negara ini lahir berdasarkan resolusi Konferensi Jawa Timur di Bondowoso tanggal 23 November tahun 1948. Wah, ternyata setelah tahun 45 merdeka itu belum semua, guys. Konferensi tersebut jadi wilayah Indonesia. 75 orang wakil dari dewan-dewan kabupaten diketuai oleh RTP Ahmad Kusumo Negoro Bupati Banyuwangi. Terbentuknya negara Jawa Timur ini merupakan usaha seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memajukan kemakmuran bersama. Namun sayangnya usia NJT tidak terlalu panjang. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 26 tahun 1950, diketahui bahwa negara Jawa Timur mengajukan pernyataan diri terhadap pusat. Wali negara Jawa Timur sendiri melepaskan jabatannya pada tanggal 16 Januari tahun 1950. Secara resmi, negara Jawa Timur bergabung dengan NKRI pada tanggal 9 Maret tahun 1950. Jadi inilah menariknya belajar sejarah ya guys, kita jadi banyak tahu juga. Negara Pasundan. Pasundan. Negara Pasundan adalah negara boneka yang didirikan Belanda pada tanggal 24 April tahun 1948. Presiden pertama dan terakhir negara Pasundan ialah Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma. Berbeda dari negara boneka lainnya, negara Pasundan dibentuk secara politik untuk membela Indonesia. Bahkan Belanda memberikan fasilitas pemilihan pemimpin negara Pasundan. Namun ketika agresi militer Belanda dilangsungkan, negara Pasundan melemah, terutama setelah peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling. Karena terus-menerus melemah, akhirnya Presiden negara Pasundan menyerahkan mandatnya kepada parlemen. Diputuskan pada tanggal 8 Maret tahun 1950 di rumah Presiden. Negara Pasundan resmi bubar dan kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Wah, Pasundan lumayan tuh. Kemudian negara Madura. Negara Madura merupakan negara boneka yang berdiri pada tanggal 23 Januari tahun 1948 atas rekayasa Van der Plas. Van der Plas adalah gubernur Belanda di Jawa Timur pada saat itu. Wilayah yang mencakup negara Madura sendiri adalah Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Negara Madura dibentuk melalui pemungutan suara palsu karena Belanda telah mengintimidasi semua pihak pada saat itu. Wah. Akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1949, negara Madura terbentuk dengan dipimpin oleh RAA Jakra Ningrat. Secara penuh negara Madura mendapat sokongan dana dari Belanda. Itulah mengapa saat dukungan Belanda mulai menipis, negara Madura mulai melemah. Negara Madura terus mendapat tekanan dari pihak pro-republik. Akhirnya, pada tanggal 19 Maret tahun 1950, pemerintahan negara Madura memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia dan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Oh, Jawa Timur.
Nah teman-teman, itu dia ya, ada beberapa tadi 6 ya, 6 negara bentukan dari Belanda, negara Merdeka ya. Jadi ternyata aku baru tahu juga sih, inilah bagusnya belajar sejarah guys. Jadi kita tahu ya, aku pikir setelah 1945 Indonesia merdeka tuh emang NKRI itu meliputi dari Sabang sampai Merauke. Ternyata enggak guys, masih ada beberapa negara. Tadi bahkan Pulau Sulawesi lebar loh itu, bahkan luas juga itu. Ternyata enggak, ternyata walaupun kita ada merdeka, NKRI itu mereka ternyata enggak semua dari Sabang sampai Merauke itu yang tercakup ke NKRI guys. Makanya aku senang banget nih belajar sejarah, karena menurut aku menarik banget untuk dibahas gitu. Aku suka banget belajar sejarah. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Oke, terima kasih. See you, bye bye. Assalamualaikum.